Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, saya Arwin SMM NIDN 0918097203. Adapun NUPTK saya, adapun NUPTK 9250750651130103. Saya adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen pada Universitas Indonesia Timur Makassar, TFT 31 Desember 2009. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kuliah saya ajarkan program studi manajemen Universitas Indonesia Timur Makassar sebagai bagian dari pemenuhan unjuk kerja PPD UKTPT bidang pengajaran Cerdas Smart tahun 2025. Adapun mata kuliah yang akan saya deskripsikan adalah mata kuliah manajemen operasi dan UMKM. Adapun status mata kuliah adalah mata kuliah wajib pada semester genap atau pada semester 4 dengan bobot SKS adalah 3 SKS. Mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM merupakan mata kuliah inti dan juga merupakan mata kuliah program S1 manajemen semester genap. Mata kuliah ini membahas tentang konsep praktek manajemen koperasi dan UMKM pada konteks dunia bisnis sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin global. Pembahasan dilaksanakan pada pendekatan fungsional atau proses dari aktivitas manajemen koperasi dan UMKM meliputi perkembangan, tujuan, serta persoalan yang dihadapi oleh koperasi dan solusinya, strategi kebijakan dan taktik usaha, permodalan, SAU, ruang lingkup UKM, klasifikasi UMKM, dan tantangan UMKM itu sendiri. Ada pencapaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi 1. Siswa mampu mengetahui cakupan materi manajemen ekonomi koperasi dan UMKM serta proses pembelajarannya. Yang kedua, bahwa siswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen koperasi dan UMKM. Yang ketiga, siswa mampu menguraikan dan menjelaskan sejarah koperasi dan timbulnya ide koperasi di Indonesia dan mancanegara. Poin keempat adalah mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan makna dan landasan koperasi, asas, sendi dasar koperasi, dan fungsi dan prinsip dasar koperasi itu sendiri. Yang kelima adalah mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan tata cara mendirikan koperasi. Yang keenam adalah mahasiswa mampu memahami dan menguraikan makna lambang koperasi serta struktur organisasi koperasi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu dan menguraikan strategi membangun jaringan permodalan koperasi dan UMKM. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami jenis SAU atau sisa hasil usaha dan cara mengaplikasikan dalam perhitungan sisa hasil usaha koperasi itu sendiri. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan fungsi manajemen dalam koperasi. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu dan menguraikan daya saing koperasi. Yang kesebelas, mahasiswa mampu memahami persoalan yang dihadapi koperasi, menguraikan solusi pemecahan masalah koperasi itu sendiri. Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami konsep dasar UMKM dan praktik dalam dunia usaha. Poin ke-12, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis risiko yang dihadapi UMKM. Poin ke-14 atau poin terakhir, mahasiswa mampu mengetahui peran pemerintah dalam pembinaan koperasi dan UMKM. Adapun bahan kajian meliputi 1. Konsep dasar manajemen koperasi dan UMKM. Yang kedua,
perkembangan koperasi di Indonesia dan di mancanegara. Yang ketiga, landasan-landasan koperasi. Yang keempat, asas dan sendi dasar koperasi itu sendiri. Poin kelima, fungsi koperasi dan prinsip-prinsip koperasi. Yang keenam, cara koperasi. Yang ketujuh, manajemen permodalan koperasi. Sedangkan poin ke-8 yakni perhitungan sisa hasil usaha atau SHU. Yang ke-9, peran manajemen dalam koperasi. Yang ke-10, daya saing koperasi. 11, permasalahan koperasi dan UMKM. Poin ke-12 adalah penerapan fungsi manajemen pada UMKM. Ke-13, tantangan yang dihadapi UMKM. Poin ke-14 atau yang terakhir adalah peran pemerintah dalam pembinaan koperasi dan UMKM. Adapun strategi pembelajaran meliputi 1. Metode ceramah untuk memberikan materi dan pokok bahasan mata kuliah. Yang kedua adalah jawab untuk dapat menguatkan pemahaman mahasiswa mengenai pokok bahasan setiap pertemuan mata kuliah. Yang ketiga, diskusi kelompok untuk membangun kemampuan kerjasama dan interaksi perkuliahan sehingga mahasiswa lebih aktif dalam menyerap setiap materi pembelajaran. Poin terakhir adalah kuis dan tugas. Kuis dan tugas sebagai bagian dari evaluasi kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi pembelajaran dan membangun konsep berpikir kritis serta menjelaskan berkaitan pembelajaran manajemen koperasi dan UMKM dengan berbagai konteks kehidupan. Adapun pelaksanaan pembelajaran meliputi 1. 16 kali pertemuan perkuliahan dengan disertai ujian tengah semester dan ujian akhir semester atau UAS. Adapun aspek penilaian mahasiswa, yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan sebanyak 30%. Yang kedua, sikap attitude adalah 15%. Yang ketiga, tugas atau kuis sebanyak 15%. Keempat, ujian tengah semester atau UTS sebanyak 20%. Dan yang terakhir, poin kelima adalah ujian akhir semester atau UAS sebanyak 20%. Sebagai gambaran lebih lanjut mengenai mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM, silakan simak video pengajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah hadir di kelas ini. Kita akan melanjutkan mata kuliah yang kemarin. Kita sekarang masuk ke definisi koperasi dan UMKM. Tentang ini dengan koperasi dan UMKM itu ya, definisinya adalah pengertian koperasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris co dan operation yang berarti usaha bersama. Jadi operasi itu dibentuk dengan usaha bersama. Di dalamnya ada anggota. Jadi koperasi itu bukan milik pribadi, atau koperasi itu adalah milik sebuah seperti bukan milik perorangan gitu. Jadi koperasi didirikan sebenarnya untuk menjangkau kaum lemah, seperti dengan yang tertera di atas. Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela kehidupan kaumnya. Adapun karakteristik para koperasi didahulukan keperluan bersama. Jadi koperasi itu milik bersama. Jadi bukan keuntungan
pribadi di dalam koperasi. Kemudian koperasi dia termaktub di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 92 tentang perkoperasian itu sendiri. Jadi koperasi muncul atau asal dari koperasi itu dibentuk dengan asal hukum dengan undang-undang pasal 33. Jadi isinya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dan ayat 4-nya dikemukakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Jadi koperasi memang sebagai wadah, ya, wadah untuk masyarakat. Paham ya? Paham. Terus pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 berbunyi di situ, badan usaha yang bermatakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasar prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi memang intinya koperasi didirikan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan koperasi itu sendiri di slide belakang ini adalah dia ditemukan di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 yang berbunyi koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi memang koperasi dibentuk untuk membangun tatanan hidup masyarakat bawah itu koperasi ya. Memang dia dibentuk oleh pemerintah sebagai wadah bersama mewujudkan cita-cita kaum masyarakat kelas bawah atau middle pyramid, bottom kelas bawah. Kita lanjut. Prinsip koperasi. Prinsip koperasi di sini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 92, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip. Jadi koperasi sendiri mempunyai beberapa prinsip. Pertama, keanggotaan bersifat sukarela terbuka. Jadi di dalam koperasi itu siapa saja boleh masuk. Silakan masuk menjadi anggota, silakan masuk. Terus pengolahannya dilakukan secara demokrasi. Demokrasi berarti ya, kita bersama itu. Ini kita bersama, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Itu tadi. Ketika untung bisa, untungnya kalau saya 100.000, kita orang ya 100.000-nya tuh kita bagi 5 gitu. Orang bisa dapat 200.000. Ini dibagi rata Pak ya? Bagi rata. Laba atau untungnya dibagi rata. Jadi koperasi bukan milik saya gitu. Jadi makanya ini bersama-sama. Terus yang selanjutnya pembagian balas jasa yang terbatas pada mandirian. Balas jasa itu tadi impact daripada apa yang kita lakukan bersama di dalam sebuah organisasi yang dinamakan dengan koperasi. Di sini paham ya? Paham Pak. Soalnya dia selanjutnya ada definisi usaha mikro, kecil dan
maksud UMKM. Dengar ya, UMKM ya. Pernah. Usaha mikro. Nah, apa itu usaha mikro? Usaha mikro produktif milik orang perorangan dan atau usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro. Usaha mikro ini misalnya dengan usaha kecil gitu. Makro besar ya. Bisa dipaham ya? Iya, bisa. Ini dia usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan bisa perorangan, bisa dengan usaha yang lain, dan bukan merupakan anak perusahaan. Jadi namanya saja usaha kecil. Jadi dia kalau pusat kan sekarang besar ya. Dia kalau dia usaha kecil, yang kecil namanya kecil, usaha kecil. Besar. Siapa? Misalnya teman Aceh ini mau menjual suatu yang banyak di jalan-jalan tuh kayak misal kebab, menjual kebab ya. Iya, usaha kecil perorangan. Dia masuk lagi ke usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha menengah saya produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau usaha sama juga dengan tadi itu, tidak jauh beda dengan usaha kecil. Usaha menengah juga begitu. Jadi tidak apa ya, dibandingkan dengan usaha kecil tadi, usaha menengah bisa mungkin bisa dilakukan oleh perorangan gitu. Jadi dia tidak masuk tengah-tengah yang tidak kecil menengah besar. Ini usaha menengah apa? Dia paham persoalannya. Sekarang kita ke kriteria usaha kriterianya. Patokan ini, patokan ini patokan untuk mendirikan sebuah usaha mikro, usaha kecil, dia usaha mikro. Dia memiliki yang bersih paling banyak 50 juta. Saya rasa ini apa? Mungkin dia relatif ya. Kalau misalnya teman aja tadi membuat kebab, mungkin sampai 50 juta mungkin dia. Berubah, mengubah dan sebagainya. Kita mungkin banyak kan, sampai 2 atau 30 juta dia. Kriteria usaha mikro itu memiliki yang bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah di mana tempat usaha. Yang kedua memiliki hasil penjualan tahun paling banyak 300 juta. 300 juta harus memiliki portofolio atau laporan keuangan kalau mengetahui ya penghasilan sekian 300 juta itu sudah bisa dibuatin laporan keuangan, laporan rugi itu. Kalau yang tadi ini teman aja, nah, mungkin kan mungkin saya sampai segitu dengan modal 50 juta ya, 50 juta ya bisa. Mungkin untuk ini aja ya, untuk pribadi ya, untuk pribadi. Oke, Pak ya sampai sini ya. Ya Pak. Oke, lanjut. Lama nih tadi ya? Enggak. Apa kriteria usaha kecil? Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut. Ini tadi ya. Oh tidak? Iya. Kriteria usaha kecil adalah sebagai memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai paling banyak 500 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan atau tempat usaha. Itu tadi tuh. Kayak macam dia menjual kebab. Dia mungkin menyewa di lahannya siapa? Saya Jul. Dengan teman Jul.
misal teman punya lahan di depan rumahnya gitu kan, itu bisa disewa sama teman acak nih untuk menjual kebab di situ. Ya, tergantung negosiasinya berapa yang per tahun, per bulan, tergantung komitmen gitu. Jadi dia tidak termasuk tanah dan bangunan atau tempat usaha. Dia bisa nyewa dan dia bisa nyewa, dan silakan berjualan. Terus yang kedua, memiliki aset tunggal total lebih dari 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar. 2,5 miliar. Besar sekali usaha kebabnya Pak. Ini dia gitu sudah memerlukan laporan keuangan itu. Iya. Portofolio bisa masuk ke dalam perusahaan ini, usaha, perusahaan. Bukan menengah ya, yang menengah ke atas nih. Di sini ada pertanyaan. Sekarang saja ya. Lanjut Pak. Ini kriteria usaha menengah. Kriteria usaha menengah adalah sebagai bentuk memiliki yang bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai yang paling banyak 10 miliar. Tidak termasuk tanah. Tidak termasuk tanah. Bayangin 10 miliar. Nah, jadi memang ini masalah budget gitu, masalah modal usaha gitu, ya. Sekalipun mungkin sampai punya 10 miliar, tapi dia masih termasuk kategori usaha menengah, belum masuk kategori perusahaan gitu. Terus kedua, memiliki aset penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 rupiah, 2,5 miliar, dengan paling banyak 50 miliar. Jadi kriteria usaha menengah pasti dia beda dengan usaha kecil, ya, usaha mikro. Jelas ya tahapannya ya? Jelas Pak, jelas. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, ingin bertanya Pak. Ya, terima kasih Kak. Silakan. Izin bertanya. Ya, namanya dulu, sebelum namanya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Aca di Walapia. Izin bertanya Pak, apa perbedaan dasar terkait kooperasi dan UMKM? Baik, terima kasih. Terima kasih atas bertanya. Boleh diulang sekali lagi pertanyaannya? Ya Pak, saya ulang. Apa perbedaan dasar Dasar kooperasi dan UMKM. Ya Pak, baik. Saya coba jawab ya. Untuk UMKM sendiri, kepemilikannya dan dari sebuah badan usaha atau perorangan yang memberikan atau menanam modal pada usaha tersebut. Misal, mungkin adalah kepemilikannya dari sebuah badan usaha atau perorangan dan di sini bisa masuk perusahaan di sini di dalam UMKM ini ya. UMKM sendiri kepemilikannya dari sebuah badan usaha atau perorangan yang memberikan atau menanamkan modal pada usaha tersebut. Bisa usaha patungan ini kalau UMKM bisa lebih dari satu orang. Misal dia mau buat usaha UMKM, mungkin cuma punya modal 100 juta misal, dan sedangkan usaha yang mau dibangun misalnya dia minimal 200 juta gitu. Dia boleh ngajak yang lain gitu. Ngajak teman, siapa yang mau gabung ke sini? Ya, siapa yang mau kolaborasi ini ya untuk membangun UMKM gitu. Untuk menggenapkan tadi yang 200 juta gitu. Ya, UMKM. Sedangkan koperasi sendiri kepemilikannya merupakan seluruh anggota yang memakai jasa dari koperasi tersebut. Jadi tadi itu penjelasan awal itu koperasi itu. Jadi koperasi dibentuk itu memang berdasarkan komitmen bersama, kepemilikan bersama, dan hasil bersama. Paham ya? Jelas ya?
koperasi gitu ya. Jadi perbedaan dasar itu koperasi begitu. Jadi kalau kalian bisa lebih dari satu orang teman-teman, misalnya kalau kalian seperti budgetnya begitu 200 juta, mungkin teman ini kurang modal untuk menerapkan, mungkin dia cuma punya 100, bisa teman lain bisa gabung sama dia itu. Dan koperasi begitu, koperasi yang kecil, skala kecil, dan membangunnya bersama, kepemilikan bersama, rugi bersama, untung bersama, menanggungnya bersama gitu. Koperasi. Paham ya sampai sini? Saya yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke. Itu saya cukupkan kelas sampai sini. Terima kasih teman-teman sudah hadir dalam kelas saya. Semoga kita selalu diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.